Salutations à tous les amis, je suis l'administrateur de Waban. Salam teman-teman semua, saya Adin Waban. Dalam video kali ini, saya ingin membahas salah satu koleksi kami berupa sebuah peta negara Prancis yang terbit pada tahun 1924, di mana tahun depan genap berusia 100 tahun. Peta ini diterbitkan oleh J.B. Walters. Sebelum saya membahas peta negara Prancis ini, saya memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Prancis atau France secara resmi disebut sebagai Republik Prancis atau dalam bahasa Prancis République de François, adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori di seberang laut yang terletak di benua lain. Negara ini berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen tengah laut, Prancis juga berbatasan tanah dengan Brazil dan Suriname, berbatasan dengan Guyana Prancis, dan Saint Martin, perbatasannya Saint Martin. Prancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh terowongan Channel yang berada di bawah Selat Inggris. Negara metropolitan ini memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rin ke Samudra Atlantik. Prancis memiliki berbagai macam landscape, mulai dataran pantai di utara dan barat, sehingga jejaring pegunungan di Alpen di tenggara, Pasif Sentral di tengah selatan, dan Pyrenees di barat daya. Ketinggian 4.807 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc, terletak di Alpen di perbatasan antara Prancis dan Italia. Prancis metropolitan juga memiliki sistem sungai panjang seperti Loire, Garonne, Seine, dan Rhône, yang membelah Pasif Sentral dari Alpen dan mengalir ke Laut Mediterania di Cambodge. Titik terendah Prancis ada di 6,5 meter laut permukaan laut di Korsika, terletak lepas pantai Mediterania. Warga Prancis sering menyebut Prancis metropolitan sebagai Le Hexagone atau heksagon karena bentuk geometris teritorinya. Prancis adalah sebuah negara republik konstitusional, ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, dan sekuritas garis keras. Prancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17 dan abad ke-18 dan 19. Prancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, mempengaruhi budaya dan politik daerah. Prancis adalah negara maju dengan ekonomi terbesar ke-6 PDB nominal atau ke-8 terbesar di dunia. Merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahunnya, termasuk pelancong bisnis, dan tidak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Prancis. Prancis adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Prancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota Frankophonie, G8, NATO, dan Uni Latin. Merupakan salah satu dari 5 anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik. Perbatasan Prancis modern sama dengan Galia kuno yang dihuni oleh Galia Kelp. Galia dikuasai untuk Roma oleh Julius Caesar pada abad ke-1 sebelum Masehi, dan Galia menggunakan Romawi atau Latin di mana berkembangnya bahasa Prancis. Dan budaya Romawi Kristen masuk pada abad kedua dan ketiga Masehi, ditetapkan pada abad ke-4 dan 5, sehingga Saint Jerome menulis bahwa Galia satu-satunya wilayah yang bebas dari kepercayaan menyimpang. Pada abad ke-4 Masehi, perjalanan timur Galia sepanjang Rhin dihancurkan suku Germanik, khususnya dari Frank. Darinya lah nama kuno Prancis berasal. Nama modern Prancis berasal dari nama domain feodal Raja Kapetia Prancis di sekitar Paris. Frank adalah suku pertama di antara penguasa Germanik di Eropa setelah keruntuhan Kaisar Romawi untuk berpindah agama ke Kristen Katolik daripada Arianisme atau Raja Clovis berpindah agama pada tahun 498, sehingga Prancis memperoleh julukan gereja termuda atau Le Plus Aîné d'Église, dan Prancis mengambilnya sebagai penyesuaian julukan kerajaan Prancis paling Kristen. Pendirian berbagai identitas terpisah dimulai dengan perjanjian Verdun pada tahun 843 dengan pembagian kekaisaran Carolinge, Carmelons, menjadi Prancis Timur, kemudian Prancis Tengah, dan Prancis Barat. Prancis Barat adalah wilayah yang diduduki Prancis modern dan awal dari Prancis modern. Dinasti Caroling memimpin Prancis hingga 987, ketika Hugh Capet, peti Prancis dan bangsawan Prancis diangkat menjadi Raja Prancis. Keturunannya Kapetia langsung, dinasti Valois, dan dinasti Bourbon, mempersatukan negara melalui berbagai perang dan pewarisan dinasti. Monarki ini mencapai kejayaannya pada abad ke-17 dan kekuasaan Louis ke-14 dari Prancis. Pada waktu itu, Prancis memiliki jumlah penduduk terbesar di Eropa dan memiliki pengaruh hebat terhadap politik, ekonomi, dan budaya Eropa. Prancis ditetapkan selama beberapa waktu menjadi bahasa umum dalam urusan luar negeri. Banyak penyerahan terjadi di dalam lingkaran intelektual Prancis, dan banyak penemuan ilmiah berasal dari ilmuwan Prancis dan abad ke-18. Selain itu, Prancis memiliki berbagai jajahan di Amerika, Afrika, dan Asia.
Kerajaan pemerintah Prancis hingga Revolusi Prancis pada tahun 1789, Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette dieksekusi pada tahun 1793 bersama ribuan warga sipil Prancis lainnya. Setelah berbagai skema pemerintahan pendek, Napoleon Bonaparte mengambil alih pemerintahan Republik pada tahun 1799, menjadikannya konsul pertama dan kemudian kaisar yang dikenal sebagai Kekaisaran Pertama 1804 sampai 1814. Dalam beberapa perang, pasukannya mengambil alih sebagian besar benua Eropa, dan anggota keluarga Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari kerajaan-kerajaan yang harus didirikan. Setelah kekalahan terakhir Napoleon pada tahun 1815 dalam pertempuran Waterloo, monarki Prancis dibentuk kembali, tetapi dengan pembatasan konstitusional baru. Tahun 1830, sebuah pemberontakan warga sipil memaksa pembentukan monarki pada bulan Juli konstitusional yang berjalan hingga 1848. Republik kedua yang berusia pendek ini berakhir pada tahun 1852, ketika Louis Napoleon Bonaparte memproklamirkan kekaisaran kedua. Louis Napoleon mundur setelah mendapat kekalahan dari Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 dan rezimnya digantikan oleh Republik ketiga. Prancis memiliki jajahan kolonial dalam berbagai bentuk sejak awal abad ke-17 hingga 1960-an. Pada abad ke-19 dan 20, imperium kolonial seberang laut globalnya terbesar di dunia setelah Imperium Britania. Pada puncaknya antara 1919 dan 1939, Imperium kolonial Prancis kedua membentang hingga 12.347 km. Termasuk Prancis metropolitan, total wilayah daratan di bawah kedaulatan Prancis mencapai 12.898 km persegi. Tahun 1920-an dan 1930-an yang mencakup 8,6% dari total daratan dunia. Meskipun menang dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Prancis mengalami banyak kematian dan kerugian material. Dan meskipun hanya sebagian kecil teritorianya diduduki selama Perang Dunia I, teritori metropolitannya diduduki seluruhnya oleh Jerman selama Perang Kedua. Tahun 1930-an ditandai oleh berbagai reformasi sosial yang diperkenalkan oleh pemerintah Front Populer. Republik keempat dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, dan selain pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, negara ini berusaha mengelola status politiknya sebagai negara bangsa dominan. Prancis berusaha menjaga imperium kolonialnya, tetapi kemudian menjadi masalah. Usahanya pada 1936 untuk mengambil kembali kontrol atas Indochina Prancis mengakibatkan tercetusnya Perang Indochina pertama, yang berakhir pada kekalahan Prancis di pertempuran Dien-Bien-Phu tahun 1954. Beberapa bulan kemudian, Prancis mengalami konflik baru dan lebih besar di Aljazair. Debat mengenai dan mungkin tidaknya menjadi kontrol terhadap Aljazair yang kemudian rumah bagi 1 juta penetap di Eropa, menghancurkan negara dan hampir memulai perang sipil. Tahun 1958, Republik keempat yang lemah dan tidak stabil berubah menjadi Republik kelima, yang memiliki kekuasaan presiden yang lebih diperkuat. Pemimpin utamanya adalah Charles de Gaulle, yang berusaha mempersatukan negara sementara mengakhiri perang melawan Aljazair, dan perang sipil Prancis yang berlangsung di ibu kota Algiers. Berakhir dengan negosiasi damai pada tahun 1962 yang membawa kemerdekaan Aljazair. Dalam beberapa dekade terakhir, rekonsiliasi dan kerjasama Prancis dengan Jerman telah membuktikan sentral politik dan integrasi ekonomi Uni Eropa, termasuk memperkenalkan Euro pada bulan Januari 1999. Peta ini diterbitkan oleh H.G.B. Walters pada tahun 1924, di mana tahun depan peta ini akan genap berusia 100 tahun. Penerbit J.B. Walters adalah penerbit buku-buku sekolah, poster sekolah, papan bacaan yang berlokasi di Groningen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1836 oleh Jan Berens Walter, 1808 dan meninggal 1860. Berdiri tahun 1960-an ketika bergabung dengan Noorddorf menjadi Walter Noorddorf. Pada tahun 1915, sebuah kantor dibuka di Den Haag, dan pada tahun 1923, satu dibuka di Batavia, yang sekarang Jakarta, dan pada tahun 1958 juga ada di Belgia di Leuven. Demikian video kami kali ini yang membahas salah satu koleksi kami, yaitu berupa sebuah peta negara Prancis yang terbit pada tahun 1924, di mana tahun depan akan genap berusia 100 tahun. Peta ini diterbitkan oleh J.B. Walters. Sebelum saya menutup video kali ini, saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. C'est tout et merci. Sekian dan terima kasih.